Mari kita akan langsung membuka Alkitab kita di dalam Yosua pasal 1. Yosua, kitab sejarah, halaman 236. Yosua 1 ayat yang ke-9. Nanti kita juga akan membaca Ulangan 31 ayat yang ke-6. Satu persatu dulu kita akan baca dengan suara nyaring. Dengan penuh iman kita katakan firman ini bersama-sama. Yosua 1 ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat 9 sudah mendapatkannya? Mari kita akan bersama-sama membaca. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Coba kita akan bandingkan Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Halaman 230 ya. Ulangan 31 ayatnya yang ke-6. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Firman yang sama kita dengar hari ini. Ya, firman yang sama, firman yang hidup. Ya, belakangan hari ini entah itu hoax atau enggak, ada seorang ustadz yang mengentut ya. Alkitab ini dihina, Alkitab ini dilecehkan, Alkitab ini dikasih apa ya? Entut itu energi yang keluar dari dalam perut ya. Dan akhirnya harus berurusan dengan hukum. Dan tidak hanya itu, ternyata harus berurusan dengan yang punya firman. Dan akhirnya dengar-dengar tidak tahu benar atau salah berita, akhirnya setruk. Jangan pernah bermain-main dengan firman. Tuhan masih bekerja saat ini di dalam firman. Melihat tema ini, maka saya teringat nama saya. Nama di mana saya di tempat ini, di Kanaan ini, Ebenezer. Sampai saat ini Tuhan menolong. Sehingga Panji itu kuat. Gagah perkasa. Ingat nama Panji, maka saya ingat waktu orang Israel perang. Dan mereka harus mengangkat Panji. Dan Panji yang mereka angkat itu bukan Panji seperti biasanya. Tetapi Panji-Panji Allah. Haleluya, kibarkanlah Panjinya. Itu artinya setiap saya berjalan, setiap saya melayani, maka Panji-Panji Tuhan itu yang sudah melayani saya terlebih dahulu. Sehingga saya bersyukur harus selalu hidup su itu baik. Maka hidup saya harus semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesamaku manusia. Geh itu kaya dalam kebajikan saya rindunya. Tetapi juga tidak hanya kaya dalam kebajikan, tetapi saya juga mau nanti diberkati Tuhan supaya saya bisa banyak membantu orang-orang yang hidupnya tidak beruntung. Ono itu ada. Kuat, baik, kaya dan ada. Tentunya semua itu karena penyertaan Tuhan. Sehingga firman ini jangan takut. Allah menyertaimu. Saudara, ketika saya berkunjung dari rumah ke rumah, memang saya tidak membawa gereja. Saya tidak membawa bangunan gedung gereja, tetapi yang saya bawa adalah Yesus Kristus. Kasih Kristus itu yang membuat saya enggak tahan untuk berbelas kasihan kepada banyak orang. Sehingga ketika saya kunjungan, ada seorang ibu yang pengen sembuh. Saya tanya, Bu, sudah berobat? Belum. Bu, sudah ke rumah sakit? Belum. Belum bisa minum obat, Pak, karena enggak punya uang. Kalau saat itu di dompet saya tebal dan saya punya uang, Bu, ini Bu,
pakai uang ini, bergegas, rawat inap. Banyak saudara, kalau kita mau berkunjung ke rumah, masih banyak orang yang tidak punya pengharapan. Masih banyak orang yang hidupnya itu ketakutan, gelisah, resah. Saya pelihara burung, berniat Tuhan, saya pengen punya burung. Supaya dari burung ini saya pelihara. Suatu saat orang Jawa katakan kalau pelihara burung itu katanya bisa kaya. Itu mitos ya, tapi saya nggak pakai mitos. Saya belajar ketika saya pelihara burung. Setiap pagi saya harus menggantikan air minum. Dan air minumnya adalah air minum yang sama yang saya minum dari dispenser. Bukan air sembarang air. Setelah itu saya harus bersihkan kotorannya. Setelah itu saya harus bersihkan sisa-sisa makanannya. Harus saya ganti dengan makanan yang baru. Saya belajar dari situ bahwa kehidupan menjadi seorang hamba Tuhan itu ternyata seperti itu. Dan hari-hari ini saya sedang berusaha supaya burung itu jinak dengan majikannya, yaitu saya. Burung ini beberapa hari, beberapa minggu stres karena harus pindah kandang, pindah pemilik, dan pindah tempat. Tetapi saya mandikan, saya elus-elus, saya kasih sampo. Saya dengerin terus suara-suara burung supaya dia mau bersuara. Dan akhirnya burung itu sekarang bisa gacor. Gacor. Artinya apa? Tadi sebelum ini pelayanan itu tidak harus di atas, di mimbar kayak gini. Tadi saya sudah sibuk jemputi jemaat gitu. Walaupun dosen itu apa sih bagi saya? Saya bercerita sama orang yang saya jemput. Kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita bisa berbuat baik. Apalagi ini, orang tidak bisa bergereja, kita bawa ke gereja. Tidak mikir jaraknya berapa kilo. Asal orang itu bisa beribadah dan kita bisa menjemput seseorang dan kita bawa ke gereja. Bagi saya itu adalah kepuasan yang hakiki. Lebih dari rumah, lebih dari mobil, lebih dari sebidang tanah dan lain sebagainya. Makanya mahasiswa-mahasiswi, jangan cepat-cepat pengen jadi hamba Tuhan itu instan. Hari ini nanam lombok, pengen cepat-cepat metek lombok. Kalau kalian berpikir jadi hamba Tuhan pengen cepat naik, nanti kalau jatuh juga sakit. Dan saudara pasti juga akan naik lagi. Mikir-mikir. Bagi saya Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu mungkin di hadapan orang lain, di hadapan gereja mungkin juga, di hadapan hamba Tuhan lain. Pelayanan yang saya lakukan itu kecil, tidak ada apa-apanya. Tapi bisa saja pelayanan yang kecil seperti itu di hadapan Tuhan itu besar. Siapa di sini yang sungguh-sungguh merasa bahwa tiap hari, tiap detik, setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Siapa yang percaya hari-hari hidupnya dalam penyertaan Tuhan, angkat tangan. Wah, tepuk tangan. Ternyata ini dia. Lanjut next. Cepat-cepat. Apa yang kamu pahami dari kata takut? Kakak Ita tahu nggak kakak Ita takut itu apa? Nah ini kamu gini-gini itu udah takut. Takut. Firman Tuhan katakan, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Mereka itu siapa? Nanti kita bahas. Lanjut dulu. Latar belakang kemunculan perikop Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Saya tidak akan kupas tuntas. Tetapi saya mau menyampaikan kepada anak-anak saya ini, mahasiswa-mahasiswa saya ini. Firman ini sungguh-sungguh luar biasa bagi saya. Yesus sejarah. Allah yang hidup di dalam sejarah. Allah yang bekerja di dalam sejarah. Allah yang melakukan sejarah dari masa ke masa, ya, dari tokoh ke tokoh, dari peristiwa ke peristiwa, dan Yesus dan Allah yang saya sembah hari ini adalah Allah yang sungguh-sungguh amat luar biasa.
Sehingga hari ini saya nggak akan takut dengan apa saja. Ya, yang saya takuti kalau saya ini nanti nggak terangkat, nggak masuk surga, itu yang saya takuti. Selain itu nggak ada yang saya takuti. Apalagi setan. Aduh, nggak usah takut ya. Ulangan 31. Ya, sebelum kita baca Yosua, Ulangan 31, kalau saudara cermati, maka Alkitab menuliskan di halaman 229, Yosua sebagai pengganti Musa. Peristiwa ini adalah peristiwa di mana Musa melakukan pidato terakhirnya, dan saat itu Musa berusia 120 tahun. Coba 31 ayat 3. Oh, 31 ayat 2. Ya, 31 ayat 2. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan itu pemilik kehidupan. Dan ketika Tuhan itu berfirman, semuanya itu jadi, semuanya itu pasti, dan semuanya itu tergenapi. Sehingga saya nggak tahu kapan saya mati. Itu ada di dalam kedaulatan dan kehendak Tuhan saja. Dan kematian Musa pun ada di dalam kehendak Tuhan. Ada di pikiran Tuhan, ada di masanya Tuhan. Sehingga Musa berkata pada waktu itu, aku tidak giat lagi. Tetapi kalau nanti kita baca di dalam Ulangan, kita bandingkan di dalam Ulangan, pasalnya yang terakhir. Ya, Ulangan pasal 34. ayat 7. Semua harap nyimak ya. Konsentrasi ya. Jangan biarkan ngantuk ya. Ulangan 34 ayat yang ke-7, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ya. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Tetapi Tuhan hanya menghendaki Musa berhenti di situ dan tidak diizinkan untuk menyeberangi sungai Yordan. Ini ketetapan Allah. Ini firman Allah. Dan saya sungguh-sungguh amat terpesona akan firman Tuhan yang begitu luar biasa ini. Dan tidak hanya itu, Musa akhirnya di pasal 31. Musa melanjutkan, Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Sekalipun Musa tidak diizinkan menyeberang sungai Yordan, tetapi Musa masih konsisten dengan kepercayaannya, dan dia juga masih bergantung kepada Allah, dan dia berkata, Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu, bukan aku yang akan menyeberangkan engkau. Aku Musa yang akan bersama-sama dengan engkau nyebrang, enggak, tetapi di situ katakan Tuhan yang akan, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi hari ini Bapak, Ibu, Saudara, nyalimu itu besarkan. Berani, percaya, yakin punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh dahsyat. Dan dia masih akan menggenapi firman-Nya dari hari ke hari. Dan saya rindu salah satunya adalah kalian ini yang saat ini duduk di situ, yang akan merasakan janji-janji Tuhan. Yang kedua, kematian Musa. Setelah Musa mati, di dalam pasal 34 dia mati sesuai dengan ketetapan Allah, mati sesuai dengan perintah Allah, dan bahkan sampai detik ini kuburnya itu masih dipertanyakan, masih diperdebatkan. Dan itu oleh sebab itulah
saya semakin percaya bahwa ketika Tuhan itu bertindak, ketika Tuhan itu berbuat, ketika Tuhan itu melakukan segala sesuatu, manusia tidak bisa menyelaminya. Karena kalau Tuhan itu sudah berbuat, sudah bertindak, caranya itu enggak biasa-biasa. Tapi caranya itu sungguh amat luar biasa. Dari abad ke abad, dari masa ke masa, dia tetap Allah yang mengerjakan segala sesuatu dengan caranya yang ajaib. Sehingga ketika Musa mati, maka Tuhan mengizinkan orang-orang Israel itu berkabung selama 30 hari. Mereka meratapi adanya seorang sosok yang begitu hebat yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Oleh karena Musa dipakai Tuhan untuk membuat keajaiban kutuk apa namanya itu? Tulah ya. Dan akhirnya menyeberangkan orang Israel dan akhirnya masuk ke sebuah laut yang terbelah. Dan akhirnya ketika tentara-tentara Fir'aun, kereta-kereta cepatnya mengejar, maka dengan caranya yang ajaib, laut itu ditutup kembali dan musuhnya dibuat binasa sama sekali. Itu cara Tuhan yang ajaib. Sehingga mereka merasa kehilangan. Sehingga akhirnya kenapa perikop ini muncul? Kita sekarang ke Yosua. Yosua pasal 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Waktu Musa berpidato, Musa menyampaikan firman ini kepada umat dan juga secara khusus kepada Yosua. Tetapi dalam konteks ini Allah sang firman, dia memberikan firman, dia melakukan kehendaknya dan memberi firman itu secara langsung kepada Yosua. Dan luar biasa. Akhirnya Yosua mengalami firman itu secara pribadi lepas pribadi. Dia mengalami firman itu. Dia mengalami sang pemberi firman itu. Dan akhirnya apa yang dikatakan? Hambaku Musa telah mati. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Jangan takut, jangan gelisah, jangan bimbang, jangan bingung. Sekarang bersiaplah. Aduh. Coba Mas Julius, hari ini saya langsung panggil Mas. Hari ini saya utus kamu Mas, untuk melayani di sana. Langsung mikir-mikir, enggak Pak, saya enggak mau Pak, saya enggak bisa Pak, saya bingung, saya takut, saya ini Pak gitu. Tapi kalau firman itu yang sudah berkata-kata, kita harus bersiap, kita harus berkemas-kemas, dan kita harus bersegera. Lanjut. Dalam pasal 1 ini, Tuhan berbicara dengan Yosua sebanyak 4 kali. Tidak hanya 3 kali, tapi 4 kali, dikasih bonus lagi. Supaya dia sungguh-sungguh mengalami firman. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan dalam ayat 6 secara khusus Tuhan memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Aduh. Dulu bangsa Israel dipimpin oleh seorang yang lemah lembut, seorang yang punya karisma, seseorang yang memiliki kehidupan khusus. Ketika dia harus kembali kepada perintah Tuhan, dia harus naik gunung sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu. Dia dalam kesendirian, dalam kesepian, dia bertemu dengan Tuhan. Hari ini saya dapat prinsip baru. Ternyata saudara, kita ini beribadah kayak gini nih dalam keramaian. Dan kadang juga dalam keramaian kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Dalam keramaian kita juga bisa mendapatkan firman Tuhan. Tetapi saya mau hari ini kita seperti Musa. Kita seperti Daud, kita seperti Daniel, kita seperti Yesus. Dan Yesus juga berkata, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, pintunya itu harus dikunci dan berdoalah. Dan hari ini saya mau mengajarkan supaya kita setiap pribadi itu mau menyepi, mau dalam kesendirian dan hanya dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Saudara, memang awal saya pelihara burung. Saya pergi kemana-mana, saya pelayanan, saya kunjungan. Pokoknya telinga saya itu suara burung. Ya karena saya terbiasa merawat burung, nyetel
YouTube supaya terpancing untuk bisa berahi dan akhirnya gacor. Akhirnya saya itu selalu terniang-niang suara burung. Tetapi saya tidak mau pelihara burung dan akhirnya saya abaikan anak, saya abaikan istri, apalagi abaikan firman Tuhan dan Tuhan. Tetap Tuhan harus prioritas. Firman Tuhan tetap prioritas. Jangan sampai hanya karena suara burung saya nggak bisa mendengar suara firman Tuhan. Ya, saya memahami bahwa hal inilah yang membuat Yosua sangat ketakutan dan tertekan hingga tawar hati. Karena tugas yang dia emban yang diemban Yosua bukanlah tugas yang mudah. Secara manusia Yosua tidak sanggup dan tidak mampu melakukannya. Sekalipun Yosua seorang pemberani, ya. Kata Yosua di dalam firman itu adalah pemberani dan penuh roh. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri sudah pasti di dalam dirinya, di dalam hatinya, di dalam pikirannya tidak ada Tuhan yang besar. Tanpa melihat kuasa Tuhan yang ada di dalam dirinya. Kemarin saya kunjungan. Kami layani seorang ibu yang belum pernah ke gereja, belum pernah percaya Yesus. Tapi kami harus beritakan Injil dengan segera. Dan ibu ini nurut. Tetapi setelah kami doakan, apa yang ibu rasakan? Masih bingung. Sehingga kalau masih bingung, nanti kami mau, waktu ke depan kami mau berkunjung lagi. Oh iya, siap-siap. Ya, saudara, kalau kita calon hamba Tuhan atau hamba Tuhan nih, di sini siapa yang sudah berani mengatakan aku hamba Tuhan? Coba angkat tangan, ada enggak? Oh, sudah ada yang yakin ya, bukan calon lagi, tapi sejak dari dini sudah yakin aku hamba Tuhan, aku utusan Tuhan, aku dipilih oleh Tuhan, aku dikhususkan oleh Tuhan, aku belajar di sekolah teologi, aku sedang di asrama, aku sedang belajar dan aku sedang dipersiapkan proyek yang besar, yaitu pelayanan yang asalnya daripada Tuhan. Saya katakan hari ini, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Yang kedua, jangan pernah bersandar pada pengertianmu sendiri. Jangan pernah bersandar pada hikmatmu sendiri. Jangan pernah bersandar kepada titelmu. Jangan pernah bersandar kepada jabatanmu. Saya mau katakan, apa gunanya dosen seperti saya ini kalau tidak mengasihi jiwa-jiwa dan mengasihi sesamanya manusia? Apa gunanya jadi dosen tapi masih iri hati, dengki, marah, dendam? Ya. Sehingga hari ini kemarin saya katakan sama dosen-dosen, kita harus belajar dari Yesus. Yesus itu belajar, dia itu melayani. Pelayanannya apa? Totalitas. Saya mengajak dosen totalitas melayani mahasiswa-mahasiswi ini. Saya juga mengajak dosen untuk tulus nih melayani kalian nih. Dan saya juga mengajak dosen untuk tuntas melayani saudara. Sehingga ketika saudara itu pakai baju toga, pakai topi, kami sangat bangga karena kami sudah melayani kalian dengan totalitas, tulus dan tuntas. Kadangkala pelayanan kami, saya pribadi, masih kurang tuntas. Bersandar pada pengertian sendiri, ini artinya apa nih? Saya pakai baju rapi kayak gini, ini apa ini gunanya tanpa Yesus di hati? Ya, saya pakai baju rapi ini karena saya sedang melayani Tuhan Raja di atas Raja. Saya sedang menyampaikan firman di atas segala firman, firman yang hidup. Sehingga saya pun juga harus menghargai tubuh saya yang adalah hamba Tuhan. Tapi ketika keluar dari tempat ini, saya nggak akan berpakaian serapi ini. Tetapi saya harus melihat jiwa-jiwa orang-orang yang sangat menderita dan membutuhkan kasih Kristus. Yang ketiga, kenapa kita bingung, kita takut, kita kecut hati, kita tawar hati, kita kecil hati? Karena fokus dengan masalah. Ya. Suka menyimpulkan sendiri. Pak, saya nggak mau pepelis itu, Pak. Saya takut. Pak, saya nggak mau pepelis itu, Pak. Ini dan itu. Berarti bisa saja poin 1, 2, 3 ini masih ada dalam diri saudara. Dan saya senang kalau ada mahasiswa-mahasiswa, ya, Pak, saya mau ditempatkan di mana saja, dengan siapa saja, saya percaya bahwa Bapak pasti sudah memilihkan yang terbaik untuk saya. Itu saya senang sekali. Tepuk tangan, tepuk kaki, hatinya berbinar-binar. Tetapi kalau saya dengar anak-anak ini
wah kok ini hamba Tuhan kok nggak mau melayani dengan berani. Ya. Kalian itu pergi itu nggak membawa kekuatan sendiri, nggak membawa prestasi, nggak membawa kehebatanmu main musik, kehebatanmu nyanyi, kehebatanmu menari, enggak. Kadangkala saudara ketika saya melayani, apa yang saya dapatkan dalam akademik kayak gini ini, ternyata kalau di sana itu Tuhan itu hanya menginginkan hati kita aja. Tuhan itu hanya menginginkan kepatuhan saja. Sehingga pikiran kita sendiri, hikmat kita sendiri, fokus kita sendiri itu harus benar-benar tidak ada. Dan kita ini hanya bersiap mau Tuhan, saya mau Tuhan gitu. Akhirnya dia sendiri Allah itu yang akan melakukan dengan caranya yang ajaib. Tapi kalau kita ini masih mengandalkan kekuatan sendiri, masih bersandar pada pengertian sendiri, masih sering fokus dengan masalah, tadi saya katakan, tidak mungkin orang-orang yang kayak gitu itu bisa ngalami yang namanya penyertaan Tuhan. Justru saudara, di tengah pada saat saya itu sedang pelayanan dan saya diperhadapkan dengan situasi sulit, saya percaya di tengah-tengah situasi sulit itu saya akan semakin mengalami, saya akan semakin mendalami iman saya bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hidup. Dan ketika di masa-masa sulit, di masa-masa yang mungkin membuat saya takut getir, tetapi saya tetap percaya dengan janji penyertaannya. Kemanapun engkau pergi, aku akan menyertai engkau. Saya akan semakin percaya. Di saat dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, mujizat itu nyata. Dan kadang hal-hal kayak gitulah yang akhirnya membuat saya itu semakin cinta Yesus, semakin mengasihi Yesus, semakin rasanya itu gak bisa digambarkan hati ini. Lanjut. Kata-kata untuk direnungi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya berharap setiap kita yang masih bingung, setiap kita yang masih khawatir dan takut, renungkanlah kata ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Adalah sebuah kunci untuk menyelesaikan tugas. Adalah kunci untuk menyelesaikan kuliah saudara di tempat ini. Adalah kunci untuk saudara tidak khawatir dengan SPP. Adalah kunci untuk saudara tidak khawatir tentang sanak saudaramu di sana yang sakit-sakitan. Sanak saudaramu sana yang terlilit hutang. Sanak saudaramu sana yang tidak bisa bertahan hidup karena situasi sulit. Apakah makna tentang, lanjut, apakah makna tentang kuatkan dan teguhkan hatimu? Dalam Yosua pasal 1 ayat 9. Yang pertama adalah bersandar pada kekuatan Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang menyertai Musa, yang menyertai Yosua. Bayangkan saudara, bayangkan. Yosua ini harus menjadi pemimpin orang-orang Israel yang 40 tahun itu muter-muter terus. Padahal ada sebuah tafsiran bahwa dari Mesir sampai ke tanah perjanjian itu hanya berapa minggu? Ada yang sudah pernah belajar? Kurang lebih itu sampai kurang lebih 40 hari sebetulnya sudah sampai. Tapi saya masih terkagum. 40 tahun lamanya mereka muter-muter itu ada dalam kedaulatan Tuhan, ada dalam kehendak Tuhan, ada dalam ketetapan Tuhan. Sehingga Yosua ini sebetulnya Yosua ini sedang memimpin orang-orang generasi kedua. Sebab generasi pertama itu banyak yang mati karena enggak taat. Banyak yang mati karena tegar tengkuk. Banyak yang mati karena serapah sumpah kepada Allah. Banyak yang mati karena bersungut-sungut. Banyak yang mati karena perbuatan jahat mereka. Bersandar pada kekuatan Tuhan. Kita punya Tuhan yang sama. Dan saya akan sangat sedih, teramat sedih kalau mahasiswa-mahasiswi di tempat ini masih takut dengan uang SPP. Saya juga punya tanggungan, ya. Sehingga Mas Daniel kemarin, Pak, kok kayaknya Pak Panji punya beban. Iya, saya banyak beban jiwa-jiwa. Untuk uang sekolahku S3 doktoral, saya mau bersandar pada kekuatan Tuhan. Aku masih punya Tuhan, aku masih percaya sama Tuhan. Dan tadi kalau rapnya itu dilanjut,
bahwa dia itu pembuat mujizat bagi hidupku. Dan aku tidak akan takut karena dia besertaku. Yang kedua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, tetap memegang janji Tuhan, tetap memegang perintah Tuhan, tetap memegang perkataan Tuhan, tetap memegang apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab ini. Pegang saja itu. Dan yang ketiga, tetap taat pada firman dan ketetapannya. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin saudara masih gelisah, masih takut, masih ragu. Panggilan belum jelas. Motivasi masih samar-samar, masih kabur. Tidak apa-apa. Karena apa yang hari ini saudara tetapkan. Saya mau jadi pendeta, belum tentu nanti jadi pendeta. Saya hari ini mau jadi guru, belum tentu nanti jadi guru. Belajarlah saja hari ini untuk taat pada firman-Nya. Saya bersyukur anak tadi mana nih, anak kecil nih. Kalau saya khotbah tak ajak, kalau saya kunjungan mendoakan orang sakit, mendoakan orang-orang yang kerasukan setan, mendoakan orang-orang yang sakit jiwa tak ajak. Dan pada saat saya ajak pulang, ya, apa nak? Saya mau berubah cita-cita. Lah kenapa nak? Saya mau punya cita-cita sama seperti ayah. Saya sedang mengadopsi, saya sedang melayani seorang keluarga yang memang sedang sanak saudaranya ada yang sakit jiwa. Saya potong kuku, saya tanya kamu mau makan apa yang enak, kamu mau minum apa yang enak. Tak belikan. Kamarnya tak pel, kamarnya tak rapikan, tak layani sampai detik ini. Dan jangan bergantung kepada obat. Karena ibu ini harus ke rumah sakit jiwa, diikat. Saya nggak tahu hari ini tobing, sedih saya rasanya. Harus sendiri di sana, disuntik, dikasih obat penenang. Dan sebetulnya yang pengen tenang itu tidak hanya orang-orang sakit jiwa, tetapi orang-orang kaya yang punya utang itu. Sesekali ke rumah sakit jiwa minta disuntik supaya tenang. Saudara, jangan sampai saudara nanti seperti itu. Cukup sudah, jangan takut. Firman Tuhan itu kalau saudara baca, kata takut, jangan khawatir itu sampai 365 hari. Artinya apa? Itu artinya sungguh-sungguh bahwa setiap hari Tuhan itu bersama kita. Tuhan itu beserta kita. Itu harus kita yakini hari ini. Sehingga saya nggak mau mahasiswa saya nanti ada yang lagi depresi. Ada nanti anak-anak saya ini nanti ada yang lagi mengalami masalah dan tidak bisa diatasi masalahnya. Segera keluar dari perasaan itu. Taat pada firman-Nya saja. Lanjut. Saudara mau beruntung? Saudara mau berhasil?